mitologi Maya Denau itu, disinilah nanirnya panah Dewa Indra. Keluarlah darahnya Maya Denau. Aku orang yang pasif. Waktuku banyak dihabiskan untuk menyendiri, sibuk dengan diri sendiri, mencari sebuah ketenangan, tapi semu. Pelan-pelan aku sadar, semua ini terasa hampa. Lebih lagi saat ku ingat, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri untuk beranjak keluar, mencoba menjadi bagian dari hidup ini, bagian yang berarti. Entah akan dikenal atau tidak, yang penting waktuku tidak habis dengan sia-sia. Kita sekarang ada di, kita sebutin tempatnya ya. Kita ada di Paras Petano. Oke, ini dia tempatnya, cek aja sendiri kan, cari tahu sendiri. Yang penting nama tempatnya Paras Petano. Mau tahu kesibukan kita sore ini? Oke teman-teman, sekarang kita jalan-jalan yuk. Masuk ke Gua Maya, tembus sampai di Batu Bolong ini hasil. Habis itu kayak terjun. Di situ kita mandi-mandi ya. Mari. Ini gerbangnya masuk ke Gua Maya. Kurang lebih panjangnya ada 300 meter kurang lebih sampai di Hulu Petani. Kita lihat seperti apa guanya. Mari kita masuk bareng-bareng yuk. Belum masuk Jun. Jadi Ini ya? di dalam tempat bisa duduk merenung. Tapi kalau mau merasakan sensasinya duduk berdua aja di sini, matiin lampu, kita tinggal mantap. Kalau nggak kuat angkat tangan. Aku yakin itu tidak ada penjelasan ilmiah. Kesalahan orang zaman dulu tuh nggak bisa bikin angka sehingga kita tahu sekarang tahu. Prasasti namanya. Salah lah. Karena banyak yang jatuh airnya ke sungai kayak tadi itu kan susah dia ngebendung. Jadi kemungkinan zaman dulu itu banyak kebuang airnya ke sungai. Akhirnya dibikinlah gua yang baru lagi di sebelah dalamnya lagi yang ada airnya. Jadi yang masih ada air untuk mengairi irigasi Menua Bolak Lapan Selatan mungkin sampai Ubud gitu. Airnya ada di dalam masih. Ya, bendungannya ada di sini. Sudah itu sistem zaman dulu membuat tanggul biar nggak kebuang itu mereka caranya tuh gini. Kalau diperhatikan kalau ada area pembuangan ke sungai itu di sini ada celah kayak begini. Ini sebenarnya celah tanggul. Sekatan. Kalau di sini ada, sebelah sini pasti ada. Sebelah ini pasti ada. Sudah itu di sini nanti dimasukin pohon kelapa katanya. Orang-orang dulu bikin. Jadi buat benteng pertamanya, baru diisi sampah tanah atau apa. Jadi ini fungsinya buat nahan. Jadi nggak bikin patok mereka. Jadi lebih kuat. Dan dibikin berlapis. Ini lapis 1. Lapis 2-nya pasti ada. Di sini pasti ada.
Disinilah dipotong kayu oleh tetua-tetua kita, oleh subak itu. Kalau itu jebol, ini yang nahan. Jadi mereka sudah mikirin sampai begitu untuk memanajemen subaknya. Karena di sini ada angka tahun di situ. Angka tahunnya kebaca kalau nggak salah itu 1262. Itu kan 1200. Kemungkinan di era itu juga 1200. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari kau berjalan sendiri, menyusuri belantara pertemuan sepi, tidur beralas tanah dan menghadap jutaan bintang, bersua dengan orang-orang baru, dan mencengkerama tanpa ada rasa malu. Inilah campuannya, hulunya Petanu. Area di sini area Batu Bolong Niaga. Lalu dari depan baru kita lihat. Jadi kayak tengkorak yang secara mitos matinya Maya Denawo itu di area sini. Karena ada namanya juga tanah pegat. Kalau ini yang ada pelinggi itu yang dari bambu, ini namanya labuh geni. Labuh geni itu labuh jatuh, geni api. Kemungkinan panah-panahnya Dewa Indra itu menjatuhkan api ya ini. Mungkin ya. Jadi semua ada namanya, ada filosofi. Dan area ini area disucikan. Sekarang kita akan mandi, geng. Hey, come on, let's go. Ya, tadi kita udah selesai mandi di tempat yang pertama. Kita mandikan para gembala kita ya. Jadi teman-teman di sini happy ya, cukup happy, cukup puas suasananya, airnya. Ini arbei, kalau di sini namanya gungu. Jadi kayak stroberi, tapi ini tumbuh di alam liar. Rasanya kecut-kecut tapi manis gitu kayak kamu. Jadi di sini nih tempat apa nih? Ini dah yang dibilang pancoran tanah pegat. Pancoran tanah bekas. Tanah pegat. Tanah itu tanah, pegat itu putus. Jadi di mitologi Maya Denawo itu diceritakan di sinilah nancepnya panah Dewa Indra di tempat. Nah, keluarlah darahnya Maya Denawo itu. Nah sekarang jadi pancoran. Di sinilah di mitos itu diceritakan bahwa Sungai Petanu itu tercipta airnya yang konon mengalir ke darah itu titiknya di sini. Sekarang dirawat oleh warga Bayat sini, khususnya Tempekan Maning Sawang area ini.
Jadi namanya Pancoran Tanah Megah. Airnya penting banget, bisa mandi, bisa diminum langsung. Air ya. Mata air langsung keluar dari celah-celah batu. Kegiatan penduduk lokal di area Hulu Petano ini salah satunya adalah sebagai pengrajin patung. Di samping mereka jadi petani, pengangon, ada juga sebagai pematung kayak ini. Ini salah satu contohnya patung juga. 向往的远方，精彩的世界，有多少人想要，又有多少人敢要？ Ya, inilah kebaikan alam ya, salah satu sumber daya alam ini. Jadi, jagalah selalu alam, jadi kita bisa memanennya tanpa harus menanamnya. Tapi ya itu kuncinya, kita lestarikan, kita jaga alam kita. Jangan dikotorin, apalagi sampah plastik. Banyak sayur pakis. Ini pakis yang bisa dibuat sayur, ini jenisnya begini. Jadi dia nggak ada apa kayak bedak itu atau bulu. Ada juga yang enak tuh ini. Di sini sih dibilang maung-maung. Yang ini maung-maung. Kalau di daerah Tabanan ini disebut sembung sari. Ada juga bilang ini namanya jepet. Sekarang kita sudah sampai di Pancoran Tiga Rasa atau Tirte Waledan. Ini sumber mata airnya satu, keluar dijadikan Pancoran 3 oleh leluhur kita. Rasanya beda. Pancoran ini airnya mengandung belerang, tapi airnya nggak panas. Jadi warga di sini biasanya memanfaatkan air suci ini buat tambu. Tambu itu obat khusus binatang. Misalnya ada babinya sakit, sapinya sakit, itu minta obatnya ke sini. Di samping juga lunas tirte buat melukat juga bisa. Kalau buat orang di sini udah sering dipakai untuk melukat karena bagus buat kulit, misalnya kayak kurap, penyakit kulit lah. Tidak layak untuk diminum terlalu banyak karena mengandung belerang. Itu kurang lebih tentang Tirte Waledan atau Pancoran Tiga Rasa. Ya kelihatan ya, nggak capek kan gitu, cuma puas, kita puas di sini dengan pesona alamnya, dengan kebaikan alamnya, segala macam apapun itu kita puas. Kita mendapatkan udara segar yang cukup bagi imun tubuh kita, untuk kesehatan kita ya. Dari kemarin hingga sekarang, ya itulah yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian tahu, itulah Paras Petano. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jalan-jalan, bukan lari-lari, Mister.